Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Aditya Nugraha NIM 20231042, Anissa Indra NIM 20231045, dan saya sendiri Syaidawati NIM 20231037. Kali ini kami akan mempresentasikan pembelajaran terpadu tipe Nested, merupakan pemenuhan tugas mata kuliah pembelajaran IPA terpadu dengan Ibu Muhiyatul Fadila SSI MPD sebagai dosen pengampunya. Baiklah, materi pertama akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Definisi keterpaduan tipe nested. Pembelajaran terpadu model nested atau tipe tersarang adalah model pembelajaran yang mengintegrasikan kurikulum di dalam satu disiplin ilmu secara khusus, dengan meletakkan fokus pengintegrasian pada sejumlah keterampilan belajar yang ingin dilatihkan oleh seorang guru kepada siswanya dalam suatu unit pembelajaran untuk ketercapaian materi pelajaran atau konten. Sedangkan menurut Porgati dan Trianto tahun 2017, tipe nested merupakan suatu pembelajaran yang memfokuskan pada pengintegrasian beberapa keterampilan belajar yang ingin dikembangkan oleh seorang pendidik kepada peserta didiknya dalam suatu proses pembelajaran untuk tercapainya mata pelajaran. Sedangkan menurut Dimyati tahun 2016, tipe nested merupakan perpaduan dari berbagai bentuk penguasaan konsep keterampilan melalui sebuah kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, keterpaduan tipe nested. Dapat disimpulkan, tipe nested merupakan suatu bentuk pengintegrasian keterampilan-keterampilan belajar dalam suatu unit pembelajaran untuk ketercapaian materi pelajaran. Menurut Porgati, keterampilan belajar tersebut meliputi keterampilan berpikir atau thinking skill, kemudian keterampilan sosial atau social skill, dan keterampilan mengorganisasi atau organizing skill. Unsur-unsur keterampilan berpikir atau thinking skill meliputi memprediksi, menyimpulkan, membuat hipotesis, kemudian membandingkan, mengklasifikasi, mengeneralisasi, membuat skala prioritas, kemudian mengevaluasi. Sedangkan kemampuan sosial meliputi memperhatikan pendapat orang, mengklasifikasikan, menjelaskan, memberanikan diri, menerima pendapat orang lain, menolak pendapat orang, dan menyepakati serta meringkaskan. Kemampuan organisasi meliputi jaringan atau jaring laba-laba, diagram Venn, diagram alir, lingkaran sebab akibat, diagram akur atau diagram akur kisi-kisi atau matrik, kemudian peta konsep, lalu diagram rangkaikan. Next. Karakteristik pembelajaran terpadu tipe nested. Tipe nested memfokuskan keterpaduan beberapa aspek pada satu mata pelajaran saja. Kemudian, mata pelajaran dijadikan prioritas yang kemudian dilengkapi aspek keterampilan lain. Menggabungkan kemampuan-kemampuan tertentu pada ketiga cakupan keterampilan yang meliputi thinking skill, social skill, dan organizing skill, serta mengintegrasikan konsep dan sikap melalui aktivitas yang telah terstruktur. Menurut Departemen Pendidikan Budaya, tahun 1996, pembelajaran terpadu tipe nested sebagai suatu proses mempunyai ciri-ciri yaitu: yang pertama, holistik. Tipe nested memungkinkan siswa untuk memahami suatu fenomena dari segala sisi yang dapat membuat siswa lebih arif dan bijaksana dalam menyikapi kejadian yang ada di depan mereka. Kemudian, tipe nested ini bersifat bermakna, di mana pengkajian dari segala aspek memungkinkan terbentuknya semacam jalinan konsep yang berhubungan yang akan berdampak pada kebermaknaan dari materi yang akan dipelajari, sehingga siswa mampu menerapkan hasil belajarnya untuk memecahkan permasalahan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Tipe terpadu nested ini bersifat otentik. Informasi dan pengetahuan yang diperoleh dalam pembelajaran terpadu tipe tersarang lebih bersifat otentik. Siswa memperoleh prinsip dan konsep yang ingin dipelajari melalui pembelajaran secara langsung, bukan sekedar pemberitahuan dari guru. Misalnya, saat mempelajari hukum pemantulan cahaya, siswa memahami materi melalui eksperimen dan uji keterampilan.
dengan guru bertindak sebagai fasilitator, sedangkan siswa menjadi lebih aktif. Kemudian, tipe terpadu nested ini menekankan peserta didik agar lebih aktif. Keterpaduan menekankan kearifan siswa dalam pembelajaran baik secara fisik, mental, maupun emosional, guna tercapainya hasil belajar yang optimal, dengan mempertimbangkan hasrat, minat, serta kemampuan siswa sehingga mereka termotivasi untuk terus aktif belajar. Next. Pola keterpaduan tipe nested. Model tersarang atau tipe nested ini menjadikan materi pelajaran sebagai target utamanya, yang nantinya akan dikaitkan dengan keterampilan berpikir dan keterampilan mengorganisasi. Artinya, memadukan aspek kognitif, afektif, serta psikomotor, serta memadukan keterampilan proses, sikap, dan komunikasi. Model ini dapat digunakan bila guru mempunyai tujuan lain, selain menanamkan konsep suatu materi, tetapi juga aspek keterampilan lainnya menjadi suatu kesatuan. Selanjutnya, materi kali ini akan dipresentasikan oleh teman kami, Aditya Nugraha. Kepada Adit, dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan tahapan pembelajaran tipe nested. Pada dasarnya, langkah-langkah pembelajaran terpadu tipe nested atau tersarang ini mengikuti tahap-tahap yang dilalui dalam setiap pembelajaran terpadu, yang meliputi 3 tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Yang pertama, tahap perencanaan. Di dalam tahap perencanaan ini terdiri dari beberapa langkah, yaitu yang pertama, menentukan jenis mata pelajaran dan jenis keterampilan yang dipadukan. Karakteristik mata pelajaran menjadi pijakan untuk kegiatan awal, seperti contoh yang diberikan Fogari untuk jenis mata pelajaran sosial dan bahasa, dapat dipadukan keterampilan berpikir dengan keterampilan sosial. Sedangkan untuk mata pelajaran sains dan matematika dapat dipadukan keterampilan berpikir dan keterampilan mengorganisasi. Yang kedua, memilih kajian materi, SK, KD, dan indikator. Langkah ini akan mengarahkan guru untuk menentukan subketerampilan dari masing-masing keterampilan yang dapat diintegrasikan dalam suatu unit pembelajaran. Yang ketiga, menentukan subketerampilan yang dipadukan. Secara umum, keterampilan-keterampilan yang harus dikuasai ada 3, yaitu yang pertama keterampilan berpikir, keterampilan sosial, dan keterampilan mengorganisasi. Yang keempat, merumuskan tujuan pembelajaran khusus atau indikator. Berdasarkan kompetisi dasar dan subketerampilan yang telah dipilih, dirumuskan tujuan pembelajaran khusus. Setiap indikator dirumuskan berdasarkan kaidah penulisan tujuan pembelajaran khusus atau indikator yang meliputi audience, behavior, condition, and degree. Yang kelima, menentukan langkah-langkah pembelajaran. Langkah ini diperlukan sebagai strategi guru untuk mengintegrasi setiap subketerampilan yang telah dipilih pada setiap langkah pembelajaran. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Menurut Dekdiknas, prinsip-prinsip pelaksanaan pembelajaran terpadu yaitu yang pertama, pendidik hendaknya tidak menjadi single aktor yang mendominasi pembelajaran. Yang kedua, pemberian tanggung jawab baik secara individu atau kelompok harus jelas dalam setiap tugas yang menuntut adanya kerjasama kelompok. Yang ketiga, pendidik perlu akomodatif terhadap ide-ide yang terkadang sama sekali tidak terpikirkan dalam proses perencanaan. Tahap pelaksana pembelajaran menurut skenario ini, langkah-langkah pembelajaran yang menurut kelas tidak ada mode pembelajaran tunggal yang cocok untuk suatu topik dalam pembelajaran terpadu. Artinya, dalam suatu tatap muka dipadukan beberapa mode pelajaran. Oleh karena itu, guru harus memahami model-model terpadu dengan baik. Next. Yang ketiga, tahap evaluasi. Tahap evaluasi ini dapat berupa evaluasi proses pembelajaran dan juga evaluasi hasil pembelajaran. Adapun prinsip evaluasi pembelajaran terpadu menurut Dekdiknas sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada peserta didik
untuk melakukan evaluasi diri di samping bentuk evaluasi lainnya. Yang kedua, pendidik mengajak peserta didik untuk mengevaluasi perolehan belajar yang telah dicapai berdasarkan kriteria keberhasilan pencapaian tujuan yang dicapai. Yang selanjutnya, tahapan pengembangan pembelajaran terpadu tipe nested. Tahapan pengembangan pembelajaran terpadu tipe nested ini terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama, think back atau redesign. Pilih topik, unit atau konsep dari konten. Kemudian menambahkan 2 konsep atau keterampilan sebagai target pembelajaran lebih lanjut. Yang kedua, think ahead atau design. Pilih target konten pertama, kemudian pilih 2 keterampilan lain atau konsep sebagai target pembelajaran tambahan. Yang ketiga, think again atau refine. Menuliskan topik, konten atau unit, kemudian target beberapa konsep atau keterampilan lain untuk instruksi yang eksplisit dalam pembelajaran yang sama. Next. Kelebihan pembelajaran tipe nested. Adapun kelebihan pembelajaran tipe nested ini yaitu yang pertama, guru dapat memadukan beberapa keterampilan sekaligus dalam pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran semakin berkembang dan diperkaya dengan menjaring serta mengumpulkan sejumlah tujuan dalam pengalaman siswa. Pembelajaran dapat mencakup banyak dimensi dengan memfokuskan pada isi pelajaran, strategi berpikir, keterampilan sosial, dan ide lain yang ditemukan. Yang ketiga, tidak memerlukan tambahan waktu karena memperhatikan pada berbagai bidang penting dalam suatu saat. Yang keempat, keterampilan berpikir dan keterampilan kooperatif siswa dapat ditanamkan melalui latihan-latihan. Yang kelima, meningkatkan pengalaman belajar secara keseluruhan. Setiap mata pelajaran itu memiliki dimensi ganda yang sangat berguna kelak untuk kehidupan siswa di masa yang akan datang. Yang keenam, memberikan perhatian pada berbagai bidang penting atau khusus dalam suatu saat, sehingga guru dapat memadukan kurikulum secara luas. Yang terakhir, sangat cocok digunakan oleh guru untuk meningkatkan keterampilan, menjaga tujuan isi tetap pada tempatnya, sementara menambahkan fokus berpikir, sosial, dan meningkatkan pengalaman secara keseluruhan. Baik. Tidak. Baiklah, materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman kami Anissa Indra. Kepada Anissa Indra, kami persilahkan. Adit. Langsung aja Nisa sekarang. Iya, Nisa. Selanjutnya, kekurangan pembelajaran tipe nested. Dengan yang pertama, dengan mengumpulkan 2 atau 3 atau 4 target belajar dalam satu latihan, mungkin dapat membingungkan siswa jika guru tidak berhati-hati. Yang kedua, prioritas konseptual dari latihan memungkinkan menjadi tidak jelas karena siswa diarahkan untuk melakukan banyak tugas belajar pada waktu bersamaan. Yang ketiga, dalam hal perencanaan, jika dilakukan secara tergesa-gesa dan kurang cermat, maka penggabungan beberapa materi dan aspek keterampilan dapat mengacaukan pola pikir siswa. Pada mulanya, tujuan utama pengajaran adalah penekanan materi, namun pembelajaran tipe nested jika dilakukan dengan cermat dapat mengubah tujuan pengajaran dan prioritasnya bergeser pada keterampilan sehingga siswa kurang memahami konsep-konsep dalam mata pelajaran. Selanjutnya. Kemudian kegunaan pembelajaran terpadu tipe nested. Model nested sangat tepat untuk digunakan oleh guru yang mencoba memasukkan keterampilan berpikir dan keterampilan bekerja sama dalam isi pembelajaran dalam konteks
konteks tertentu. Model nested telah diuji cobakan oleh beberapa guru untuk keterampilan pada mata pelajaran dengan menjaga fungsi utama pembelajaran tetap tercapai. Pembelajaran tipe nested memiliki kegunaan untuk menambah kecakapan hidup yang lain, baik itu kecakapan berpikir, kecakapan sosial, dan keterampilan mengorganisir serta memperkaya isi dan makna pelajaran tersebut. Dengan menerapkan pembelajaran tipe nested, maka siswa akan dengan mudah menguasai mata pelajaran sebagai suatu kegiatan yang terstruktur. Selanjutnya, penerapan pembelajaran terpadu tipe nested. Model nested telah diterapkan pada jenjang sekolah dasar, terutama pada kelas tinggi yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan pemahaman siswa. Selain itu, model nested saat ini juga telah diterapkan pada jenjang SMP dan SMA. Kurikulum model nested masih bersifat terpisah antara mata pelajaran, tetapi setiap mata pelajaran mempunyai target yang bersifat keterampilan ganda atau multi-skill. Pada saat mata pelajaran bisa membuat target keterampilan berpikir, sosial, keterampilan penguasaan konsep standar, dan keterampilan mengorganisir grafik ataupun diagram. Penerapan tipe nested pada pembelajaran dengan menggunakan pokok bahasan dan subpokok bahasan untuk memadukan keterampilan, konsep dan perilaku yang diharapkan tercapai bagi peserta didik. Kemudian, menentukan keterampilan lain yang akan dikembangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, guru harus menyusun langkah-langkah pembelajaran secara sistematis sehingga pembelajaran terpadu yang diterapkan tidak membingungkan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Contoh penerapan pembelajaran terpadu tipe nested yaitu pada pembelajaran IPA materi fisika. Pada materi atau konten perambatan cahaya, siswa tidak hanya ditargetkan untuk memahami fakta mengenai perambatan cahaya, tetapi juga ditargetkan untuk meningkatkan keterampilan berpikir melalui pemahaman sebab dan akibat. Siswa diharapkan untuk mengembangkan thinking skill, misalnya menyimpulkan dan memprediksi bagaimana perambatan cahaya tersebut. Guru juga menanamkan keterampilan sosial serta keterampilan mengorganisasi, misalnya melalui pengembangan skill dalam mengolah atau menggambar diagram atau skema perambatan cahaya. Demikianlah hasil presentasi kelompok kami. Jika ada salah dan janggal, mohon maaf. Sesi diskusi akan dilanjutkan di e-learning. Jadi, presentasi kali ini akan kami tutup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.